Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Amin. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan depan belakang kamu juga. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama kembali melihat Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. It is okay? Melihat Tuhan Yesus dalam perjanjian lama? Semakin saudara bisa melihat Tuhan Yesus dalam perjanjian lama, saudara semakin diubahkan, saudara semakin diberkati Tuhan. Hari ini saya ajak saudara untuk melihat Tuhan Yesus dalam cerita tentang Musa. Apa yang terjadi sama Musa, apa yang Musa lakukan selama Musa ada di atas Gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Kebanyakan orang berpikir, oh Musa ada di atas Gunung Sinai karena Tuhan berbicara kepada Musa mengenai hukum Taurat selama 40 hari, 40 malam. Apakah benar demikian? Salah. Bukan. Nah, saya mau saudara mengerti, Musa mengalami 40 hari, 40 malam sebanyak 2 kali. Demikian juga dengan Tuhan Yesus mengalami 40 hari, 40 malam juga sebanyak 2 kali. 40 hari, 40 malam yang pertama, setelah Yesus keluar dari sungai Yordan dibaptis, Alkitab berkata, Yesus dituntun roh masuk ke padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam dan dia dicobai iblis di sana. Kemudian 40 hari 40 malam yang kedua, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari 40 malam dari hari Minggu yang satu ke hari Minggu yang lain. Musa juga demikian, mengalami 40 hari 40 malam sebanyak 2 kali. 40 hari 40 malam yang pertama, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dia bertemu dengan Allah selama 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Apa yang Musa lakukan? Apa yang Musa kerjakan di sana? Apa yang Musa lakukan? Seberapa banyak di antara saudara yang mau melihat isi hatinya Tuhan? Bukan hanya cara-caranya, bukan hanya jalan-jalannya, tapi isi hatinya Tuhan. Hari ini saudara akan melihat isi hatinya Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama melihat isi hatinya Tuhan. Nah, banyak orang yang hanya tertarik kepada cara-caranya atau jalannya seseorang. Tapi orang nggak tertarik sama isi hatinya. Saudara harus terlebih dahulu tahu isi hati seseorang, baru saudara tahu cara-cara dan jalan-jalannya orang itu. Selama saudara tidak pernah tahu isi hatinya seseorang, saudara tidak akan pernah tahu cara-caranya atau jalan-jalannya. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan antara penghukuman dengan disiplin. Apakah Tuhan masih menghukum orang? Yes, tapi bukan untuk anak-anaknya. Amin. Kepada anak-anaknya, Tuhan tidak lagi menghukum. Karena Alkitab mengatakan, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Semua penghukuman sudah ditanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara harus mengerti isi hatinya Tuhan untuk bisa mengerti cara-caranya atau jalan-jalannya. Banyak orang yang hanya tertarik kepada penciptaan. Waktu Tuhan berbicara tentang penciptaan, Tuhan hanya butuh satu pasal. Kejadian pasal 1. That's it. Betul? Tetapi waktu Tuhan berbicara tentang penebusan, Tuhan butuh 7 pasal. 7 pasal ini yang akan kita bicarakan. Nah, ini berbicara tentang 40 hari 40 malam yang pertama Musa menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Jadi Musa naik ke atas Gunung Sinai, Allah berbicara kepada Musa 40 hari 40 malam. Saudara bisa lihat Keluaran pasal 25 sampai 31, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Kemudian Musa turun dari Gunung Sinai membawa 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel? Saya percaya Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel karena Tuhan mau bangsa Israel mengenal isi hatinya. Mereka butuh hukum Taurat untuk bisa mengenal isi hatinya Tuhan. Saudara tidak butuh hukum Taurat untuk mengenal isi hatinya Tuhan, tapi mereka butuh hukum Taurat untuk bisa mengenal isi hatinya Tuhan. Kenapa? Karena mereka orang yang sombong, merasa dirinya benar. Mereka butuh hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu kudus, tapi hukum Taurat tidak bisa membuat orang menjadi kudus, menjadi benar. Alkitab berkata, hukum Taurat ditambahkan. Untuk apa? Supaya dosa dan pelanggaran semakin bertambah banyak. Jadi hukum Taurat fungsinya seperti cermin. Karena mereka orang yang sombong.
selalu merasa dirinya benar, dikasih hukum Taurat. Waktu saudara berdiri depan cermin, apa yang saudara lihat? Saudara melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka melihat bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Hukum Taurat memberitahukan orang adalah orang berdosa. Kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Karena mereka sombong. Saudara bisa bayangkan, sejak Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, sampai mereka tiba di Gunung Sinai, sebelum mereka menerima hukum Taurat, mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Setiap kali mereka bersungut-sungut, Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Betul? Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan selama 400 tahun lebih. 400 tahun perbudakan. Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka menghadapi Laut Merah dan di belakang musuh mengejar, mulut mereka jahat. Sudah puji Tuhan dibawa keluar dari perbudakan. Tapi mereka berkata begini, memangnya tidak ada kuburan di Mesir? Sehingga Tuhan membawa kita keluar untuk mati di padang gurun? Mulutnya jahat. Tapi waktu mereka bersungut-sungut, apakah Tuhan menghukum mereka? Tidak. Tuhan buka Laut Merah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan Tuhan membinasakan musuh mereka. Tuhan memproteksi mereka dengan sempurna. Setelah mereka lewat Laut Merah, mereka kembali bersungut-sungut ketika tidak ada air. Betul, mereka ketemu air yang pahit di Mara. Waktu mereka minum, airnya pahit, nggak bisa diminum. Mereka bersungut-sungut lagi. Memangnya Tuhan mau bawa kita mati di padang gurun? Nggak ada kuburan apa di Mesir? Apakah kali ini Tuhan marah sama mereka? Tidak. Tuhan bilang sama Musa, lemparkan kayu. Maka air yang pahit berubah menjadi manis. Manis. Amin. Tuhan kembali menyatakan kasih karunia-Nya. Ketika tidak ada roti, tidak ada makanan, Tuhan kasih roti yang turun dari surga. Ketika mereka pengen makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Mereka makan daging sampai keluar dari hidung. Sudah bisa bayangkan, Tuhan selalu menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi mereka keluar dari Mesir sampai mereka tiba di Gunung Sinai. Sebelum mereka menerima hukum Taurat, mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa ini ketika mereka tiba di Gunung Sinai, Tuhan berkata, kamu telah melihat apa yang aku lakukan kepada bangsa Mesir, dan bagaimana aku membawa kamu di atas kepak sayap Raja Wali. Mereka hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau kamu mendengarkan firman-Ku, Tuhan bilang gini, jika kamu mendengar firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, perjanjian yang mana yang mereka miliki dengan Allah? Perjanjian mana? Perjanjian antara Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Perjanjian apa? Perjanjian kasih karunia. Jika kamu mendengarkan firman-Ku, perkataan-Ku, dan berpegang kepada kasih karunia-Ku, kebaikan-Ku, maka aku akan menjadikan kamu harta kesayangan-Ku. Dan kamu akan menjadi kerajaan dan imam bagiku. Amin. Saudara tahu apa yang mereka katakan? Musa menyampaikan perkataan Tuhan dan mereka berkata begini sama Musa. Bilang sama Tuhan, segala yang difirmankan Tuhan, kami sanggup melakukan. Wah, betapa sombongnya mereka. Mereka berpikir selama ini mereka diberkati karena mereka baik. No. Mereka diberkati selama ini. Bukan karena mereka baik. Karena Tuhan yang baik. Mereka sombong. Mereka berpikir mereka yang baik. Itu sebabnya Tuhan kasih hukum Taurat nih. Ngaca loh. Ngaca. Kamu adalah manusia berdosa. Kalau selama ini kamu diberkati, bukan karena kamu baik. Karena Tuhan baik. Amin. Jadi, Keluaran pasal 19. Mereka tiba di Gunung Sinai. Mereka bermegah. Segala yang difirmankan Tuhan, kami sanggup melakukan. Dengan kata mereka rubah perjanjiannya. Jangan berkati kami karena engkau baik, tapi berkati kami sekarang karena kami baik. Karena kami sanggup melakukan firman-Mu. Oke, kata Tuhan. Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Betul? Keluaran pasal 20. Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Dan Tuhan berkata, mulai hari ini, jangan mendekat. Mulai hari ini, aku datang kepadamu dalam awan yang tebal. Kamu mendekat, kamu mati. Kenapa? Karena aku Allah yang kudus. Kamu manusia berdosa. Tetapi hari ini Tuhan tidak akan lagi pernah berkata, kamu mendekat, kamu mati. Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah curahkan darahnya. Darahnya menguruskan kamu satu kali untuk selamanya. Darahnya telah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Apa itu jalan yang baru yang hidup? Semakin kamu datang sama Tuhan, semakin kamu sehat, semakin hidup, semakin kamu diberkati.
Yang percaya boleh bilang amin. Keluaran 19, mereka bermegah di hadapan Tuhan, sombong. Keluaran 20, Tuhan kasih hukum Taurat. Betul? Keluaran pasal 24. Perhatikan baik, ini isi hatinya Tuhan. Tuhan tahu, waktu Tuhan kasih hukum Taurat, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa hidup di bawah hukum Taurat. Setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kutuk, hidup di bawah penghukuman. Tapi ini isi hatinya Tuhan. Tuhan tahu, itu sebabnya Tuhan suruh Musa, Musa, kamu naik ke atas. Menghadap aku, tinggal di atas selama 40 hari, 40 malam. Kita ngobrol. Apa yang dibicarakan Tuhan sama Musa selama 40 hari, 40 malam. Perhatikan baik-baik. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu, dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari, 40 malam lamanya. Musa naik ke atas gunung Sinai, dia tinggal di sana 40 hari, 40 malam lamanya. Apa yang terjadi sama Musa? Apa yang Musa lakukan selama 40 hari, 40 malam? Kebanyakan orang berpikir, oh Musa ada di atas gunung Sinai, karena Allah berbicara kepada Musa mengenai hukum Taurat. Selama 40 hari, 40 malam. Bukan. Hatinya Tuhan bukan penuh dengan hukum Taurat. Bukan. Jadi apa yang Allah bicarakan dengan Musa selama 40 hari, 40 malam? Keluaran pasal 31. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Berapa lama Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Sinai? 40 hari, 40 malam. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Saudara bisa lihat urutannya, sekuensnya. Lihat urutannya. Musa naik ke atas Gunung Sinai. Betul? Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa selama 40 hari, 40 malam. Setelah ia selesai berbicara 40 hari, 40 malam, waktu Musa mau turun, Tuhan baru kasih kedua loh hukum Allah. Urutannya mengerti saudara? Musa naik. Kemudian Tuhan berbicara sama Musa. 40 hari 40 malam. Setelah selesai berbicara. Baru Tuhan kasih dua loh hukum. Yang berisi 10 hukum Taurat. Jadi pertanyaan saya. Apa yang dibicarakan Tuhan dengan Musa selama 40 hari 40 malam? Apa yang dibicarakan? Bukan hukum Taurat. Bukan. Sekali lagi, bukan hukum Taurat. Hatinya Tuhan bukan penuh dengan hukum Taurat. Tapi hatinya Tuhan tidak lain, tidak bukan. Penuh dengan siapa? Dengan anaknya. Dengan Yesus. Saudara bisa lihat. Musa naik ke atas Gunung Sinai. Allah berbicara sama Musa. Mulai dari Keluaran pasal 25 sampai Keluaran pasal 31. Itu yang dibicarakan Tuhan dengan Musa. Apa yang dibicarakan di sana? Kalau saudara lihat perikopnya, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa untuk mendirikan kemah suci dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Mulai dari tabut perjanjian, meja roti unjukan, kaki dian, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran, imam besar, pakaian imam, minyak urapan, dan lain sebagainya. Yang semuanya merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Ini yang dibicarakan Tuhan dengan Musa selama 40 hari 40 malam. Bukan tentang hukum Taurat. Tapi tentang anaknya dalam bentuk gambaran bayangan yang berbeda-beda. Perabotan bait Allah. Ini isi hatinya Tuhan buat bangsa ini. Tuhan kasih hukum Taurat. Tuhan tahu enggak ada seorang pun yang sanggup. Waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah kutuk. Mereka hidup di bawah penghukuman. Tapi Tuhan punya solusinya. Musa, naik. Aku mau kasih tahu sama kamu solusinya. Isi hatinya Tuhan bukan tentang penghukuman. Tapi isi hatinya Tuhan tentang kasih. Amin. Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara bisa bayangkan, Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Dan Tuhan berkata, waktu Tuhan kasih 10 hukum Taurat, Tuhan berkata begini, mulai hari ini, aku akan datang kepadamu dalam awan tebal. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kamu mendekat, kamu mati. Aku Allah yang kudus.
kamu manusia berdosa. Tapi setelah itu Tuhan kasih solusinya. Ternyata Tuhan gak mau terpisah dari umatnya. Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya, Musa, kamu naik. Saya mau ngomong sama kamu. Amin. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa untuk mendirikan kemah suci dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Dan ternyata Tuhan mau mereka membuat tempat kudus bagi Tuhan. Apa tujuannya? Supaya Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan mau diam di tengah-tengah umatnya. Bukannya Tuhan butuh tempat tinggal. Bukan. Tuhan sudah punya surga. Tapi Tuhan mau diam di tengah-tengah umatnya. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan? Amin. Tuhan mau tinggal di tengah-tengah saudara. Amin. Jadi Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa untuk membuat kemah suci yang merupakan gambaran tentang gereja. Gambaran tentang orang percaya. Gambaran tentang saudara, tentang saya. Amin. Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia, dalam Yesus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Tuhan mau berdiam di tengah-tengah saudara. Bahkan di dalam saudara. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Enggak ada cara lain. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Siapakah dia? Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tergantung di atas kayu salib. Dia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat yang membuat kamu terpisah dari Tuhan. Amin. Dia genapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Dia curahkan darahnya. Darah yang tercurah adalah darah yang menguduskan saudara satu kali untuk selamanya. Amin. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan pada hari yang ke-50, Pentakosta, dia berikan rohnya. Rohnya bisa tinggal dalam saudara dan saya hari ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Beginilah caranya Allah tinggal di tengah-tengah saudara. Allah ada dalam saudara. Dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Kabar baik. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan bukan tentang penghukuman, tapi hatinya Tuhan tentang apa? Tentang kasih. Amin. Ayat yang ke-9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Allah memberikan petunjuk kepada Musa mendirikan kemah suci dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Perabotan. Pertanyaan saya, tahukah saudara perabotan apa yang pertama kali yang Allah suruh Musa buat? Perabotan yang pertama. Kalau saudara baca perikop selanjutnya, berbicara tentang apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di dalam ruang Maha Kudus. Di tempat di mana Allah berada. Jadi Allah mulai di tempat di mana Allah berada. Amin. Sepertinya Allah udah gak sabar. Saya mau tinggal di tengah-tengah kamu. Amin. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan? Yes. Ayat yang ke-10 sampai 11. Perhatikan baik-baik. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga. 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas kelilingnya. Jadi perabotan yang pertama yang dibuat adalah tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada di ruang Maha Kudus. Di tempat di mana Allah berada. Jadi dalam ruang Maha Kudus hanya ada satu perabot. Apa itu? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian terbuat dari kayu penaga. Kayu penaga adalah kayu yang tidak bisa rusak. Nggak bisa rusak. Nggak bisa dimakan rayap. Nggak bisa rusak. Kemudian haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Jadi tabut perjanjian terbuat dari kayu, kemudian disalut dengan emas murni. Jadi tabut perjanjian di sini yang terbuat dari kayu disalut dengan emas murni tidak lain tidak bukan berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dia 100% manusia, kayu. Dan dia 100% Allah, emas murni. Amin. Mungkin banyak orang yang berkata, bagaimana mungkin tabut perjanjian hanya sebuah kotak yang terbuat dari kayu disalut dengan emas murni bisa menggambarkan tentang Yesus?
Bagaimana mungkin? Saya mau salah mengerti. Allah berbicara kepada Musa tentang anaknya dalam bentuk gambaran dan bayangan. Kenapa? Karena Allah mau menyembunyikan anaknya dari orang-orang yang tidak memiliki hati untuk anaknya. Jadi Allah berbicara kepada Musa, memberikan perintah untuk menerima kemah suci dengan segala perkakas yang ada di dalamnya, merupakan gambaran tentang anaknya dalam bentuk bayangan yang berbeda-beda. Saya juga tidak mengerti kapan khotbah ini berakhir. Bagaimana saya menyampaikan pembicaraan 40 hari 40 malam sama saudara. Paling gak butuh waktu 5 jam. Itu saja 5 jam. Terus, perhatikan baik-baik. Jadi semuanya tentang anaknya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan bukan tentang penghukuman. Waktu Tuhan kasih 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Ingat, tidak ada seorang pun yang sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah kutuk, mereka hidup di bawah penghukuman. Tapi hatinya Tuhan gak di sana. Itu sebabnya, Musa, kamu naik. Kamu bikin tabut perjanjian, atasnya ada tutup pendamaian. Hukum Taurat yang aku berikan kepada bangsa ini, kamu taruh di dalamnya. Amin. Kemudian, kamu tutup. Waktu tabut perjanjian ditutup, Tuhan tidak bisa melihat dosa dan pelanggaran mereka. Tuhan hanya melihat tutup pendamaian. Tutup pendamaian berbicara tentang apa? Bisa lihat isi hatinya Tuhan, karena Tuhan hatinya bukan tentang penghukuman. Tuhan hatinya tentang apa? Kasih. Amin. Ayat yang ke-18 sampai 20. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempaan. Dan pada kedua ujung tutup pendamaian itu, buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kedua tutup pendamaian itu haruslah menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau buat kedua kerub dari emas, kau buatlah itu dari emas tempahan pada kedua ujung tutup pendamaian. Jadi di atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian. Betul? Tutupnya yang ada kerub disebut tutup pendamaian. Di atas tutup pendamaian ada 2 buah kerub yang sayapnya saling bersentuhan. Ada 2 malaikat Tuhan yang sayapnya saling bersentuhan dan mukanya menghadap ke arah tutup pendamaian. Tempat di mana 1 tahun sekali pada hari raya pendamaian, imam besar masuk memercikan darah. Pada hari pendamaian. Apa fungsinya kerub di sini? Apa fungsinya kerub di sini? Apa artinya kerub di sini? Seperti yang kita sudah pelajari sama-sama, setiap kali kata yang muncul pertama kali, di situ ada arti yang sangat signifikan. Kata yang muncul pertama kali dalam Alkitab, di situ ada arti yang signifikan. Arti yang sebenarnya. Apa artinya kerub di sini? Kapan pertama kali kerub muncul dalam Alkitab? Kapan? Pada waktu peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berdua diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Betul? Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Nah, dari kisah ini kita tahu apa itu kerub dan apa fungsinya kerub. Kerub adalah penjaga kekudusan Allah. Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala bukan untuk menunjukkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Bukan. Tapi kerub dengan pedang yang bernyala-nyala ini berbicara tentang penghukuman. Kalau sampai ada yang melanggar kekudusan Allah. Jadi kerub dengan pedang yang bernyala-nyala berbicara tentang penghukuman. Saudara masih ingat waktu Daud mengadakan sensus? Menghitung orang Israel? Ini kejahatan di mata Tuhan. Dan Tuhan menghukum Daud. Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui perantaran nabi yang bernama Gad. Dan Tuhan berkata begini,
kepadamu kuperhadapkan 3 perkara. Pilih salah satu, dan aku akan melakukannya. Ini gak main-main. Yang pertama, 3 tahun kelaparan. Yang kedua, 3 bulan kamu lari dari musuhmu, dan musuhmu mengejar engkau. Yang ketiga, 3 hari pedang Tuhan. Apa itu? Penyakit sampar. Pilih salah satu. Nggak boleh nggak pilih. Pilih salah satu. Kalau saudara disuruh pilih, pilih yang mana? 3 tahun kelaparan? 3 bulan dikejar musuh? 3 hari pedang Tuhan. Penyakit sampar. Pilih yang mana? Nggak boleh nggak pilih. Harus salah satu. Harus. Saudara tahu apa yang Daud pilih? Daud memilih pedang Tuhan. Penyakit sampar. Dan apa yang Daud katakan? Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Kenapa? Daud berkata begini, karena aku tahu besar kasih sayangnya. Daud adalah orang yang hidup di bawah perjanjian lama, tapi dia tahu isi hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan bukan tentang penghukuman, tapi hatinya Tuhan tentang apa? Kasih. Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan karena besar kasih sayangnya. Amin. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jangan. Dan Daud memilih pedang Tuhan, penyakit sampar. Dan Tuhan menghukum Daud. Ada sekitar 7.000 orang Israel mati kena sampar. Dan ketika Tuhan menghukum bangsa Israel, menghukum Daud, saat itu malaikat Tuhan berdiri di atas tempat pengirikan milik Ornan. Daud melihat di atas pengirikan Ornan ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus. Pedang yang terhunus, malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus berbicara tentang penghukuman. 3 hari penyakit sampar. 7.000 orang Israel mati saat itu. Ketika Daud melihat apa yang Daud lakukan, satu tawari. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Setelah Daud melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus yang mengacung ke arah Yerusalem, apa yang dilakukan? Dia beli tempat pengirikan Ornan. Dia beli. Dia tebus. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mendirikan mezbah di sana. Kemudian dia mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ada korban binatang di sana. Ada darah tercurah. Amin. Kemudian Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit, penghukuman. Penghukuman turun. Membakar habis korban. Apa yang terjadi setelah itu? Kekudusan Allah dipuaskan. Amin. Kekudusan Allah dipuaskan. Setelah kekudusan Allah dipuaskan, apa yang Allah katakan? Allah berfirman kepada malaikat itu, kembalikan pedangmu ke dalam sarungmu. Pedang yang terhunus berbicara tentang penghukuman. Malaikat yang memegang pedang yang terhunus berbicara tentang penghukuman. Malaikat Tuhan yang tidak memegang pedang berbicara tentang apa? Kebalikannya, tidak ada penghukuman. Amin. Ini dilakukan Daud di tempat pengirikan Ornan, letaknya di sini. Dan kita tahu, kalau saudara baca terus ikutin ceritanya, tempat di mana Daud mempersembahkan korban sehingga tidak lagi ada penghukuman, lokasi itu kemudian oleh anaknya yang bernama Salomo didirikan bait Allah. Yang di atasnya ada tabut perjanjian dengan 2 kerub yang saling bersentuhan di mana ada darah di sana. Tidak ada penghukuman. Jadi di atas tutup pendamaian ada 2 buah kerub yang saling bersentuhan yang mukanya menghadap ke arah tutup pendamaian. Kenapa ke sana? Karena 1 tahun sekali imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus membawa darah korban, memercikan darah di sana. Amin. Ada darah tercurah di sana. Waktu kedua kerub melihat darah, kedua kerub tidak bisa melihat dosa pemberontakan bangsa Israel terhadap hukum Taurat. Yang dia lihat hanya darah. Waktu dia melihat darah, darah artinya ada korban pengganti. Kekudusan Allah dipuaskan dan tidak ada penghukuman.
Tidak ada penghukuman. Amin. Sama seperti halnya waktu Allah ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah memerintahkan kepada bangsa Israel, kamu oleskan darah pada ambang atas, tiang pintu kiri kanan. Apabila aku melawat Mesir, ketika aku melihat darah di pintumu, aku akan lewat. Itulah kamu senangan, tidak terjadi dalam rumahmu. Darah berbicara tentang sudah ada yang mati menggantikan posisi mereka. Kekudusan Allah dipuaskan. Tidak ada penghukuman. Amin. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, dia adalah korban untuk dosamu. Dia curahkan darahnya. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Darahnya tercurah. Darah yang tercurah adalah darah yang mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Kekudusan Allah dipuaskan. Sehingga hari ini tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan, tidak lagi ada penghukuman. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan di sini. Tuhan tidak mau menghukum saudara. Hatinya adalah kasih. Mungkin saudara bertanya, apa buktinya Pak? Tidak ada penghukuman. Apa buktinya tidak ada penghukuman? Ingat baik-baik. Malaikat dengan pedang yang terancung, artinya penghukuman. Malaikat yang tidak ada pedang, artinya apa? Tidak ada penghukuman. Apa buktinya setelah Yesus mati tidak ada penghukuman? Apa buktinya? Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi saya percaya waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, semua dosamu ditanggungkan di tubuh Yesus. Kemudian dalam murka yang meluap, Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Darah tercurah, darah yang tercurah adalah darah yang mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman. Apa buktinya tidak lagi ada penghukuman? Yesus mati, Yesus bangkit. Amin. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi betul, Alkitab menceritakan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu pertama itu. Dan waktu dia pergi ke kubur Yesus, Maria berdiri ke kubur itu, dia menangis. Dan sambil menangis, dia nengok ke dalam kubur. Apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat? Tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ada pedang di sana? No. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain lagi duduk di sebelah kaki. Tempat di mana mayat Yesus dibaringkan. Tempat di mana mayat Yesus dibaringkan. Saya percaya pasti ada darah. Right? Pasti ada darah. Jadi tempat di mana mayat Yesus dibaringkan, ada darah di sana. Dan Maria melihat di bagian kepala ada malaikat berpakaian putih duduk. Di sebelah kaki ada malaikat berpakaian putih duduk. Dua malaikat, di tengahnya ada darah. Sesungguhnya apa yang Maria lihat? Secara simbolik, dia lihat apa? Dia lihat tutup pendamaian. Amin. Dia lihat tutup apa? Tutup pendamaian. Tutup pendamaian berbicara tentang pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia mati gantikan posisimu. Dia curahkan darahnya. Dia damaikan saudara dengan Allah. Dia dikubur, dia bangkit pada hari yang ketiga. Alkitab berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman. Amin. Jadi kalau saudara mengerti isi hatinya Tuhan hari ini, tidak lagi ada penghukuman, hanya kasih. Saudara akan mengerti. Tantangan apapun yang kamu hadapi, kamu akan mengerti, oh ini bukan hukuman Tuhan. Bukan. Saya tahu betul isi hatinya. Karena saudara mengerti isi hatinya, saudara akan tahu cara-caranya. Ini bukan cara Tuhan. Enggak, ini bukan Tuhan. Tantangan apapun yang kamu hadapi, kamu tahu, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mengubahkan apapun yang saya hadapi menjadi kebaikan buat saya. Betapa pentingnya kamu mengerti isi hatinya Tuhan, supaya kamu bisa mengerti jalan-jalan dan cara-caranya. Amin. Ayat berikutnya. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang kuberikan kepadamu. Saudara bisa bayangin,
Tuhan kasih hukum Taurat, tapi Tuhan kasih tahu, istilahnya begini, Tuhan kasih tahu jalan keluarnya. Tuhan tahu, karena kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu pasti gagal. Kutuk datang kepadamu, penghukuman datang kepadamu, dan ini mematikan. Dan Tuhan nggak mau, Tuhan kasih, tapi Tuhan bilang gini, kamu taruh loh hukum yang kuberikan kepadamu dalam tabut perjanjian, dan harus, katakan bersama saya haruslah kau letakkan tutup. Artinya tabut ini harus selalu tertutup. Fungsinya sebagai penutup, jadi harus selalu tertutup. Jangan berani-berani dibuka. Sangat berbahaya buat orang-orang yang mau membuka tutup pendamaian. Amin. Apa yang terjadi kalau sampai ada orang yang berani membuka tutup pendamaian? Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes. Karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sebagaimana saudara saya ketahui bahwa tabut perjanjian ini pernah dicuri oleh bangsa Filistin. Pernah ada di daerah Filistin selama 7 bulan. Mereka bawa ke Asdod, mereka bawa ke Gad, mereka bawa ke Ekron. Dan apa yang terjadi di kota ini? Ketika kota orang Filistin ini, waktu tabut perjanjian ada di sana, tulah. Bukan berkat, tulah. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut ini. Dan waktu tabut ini tiba di Bet-Semes, orang-orang di Bet-Semes begitu exciting. Mereka begitu, wow, tabut kembali. Dan apa yang terjadi? Sesuatu yang menyedihkan terjadi di Bet-Semes. Tuhan membunuh 70 orang di Bet-Semes. Kenapa? Karena mereka melihat ke dalam tabut. Pertanyaan saya, bagaimana caranya mereka melihat ke dalam tabut? Apa yang mereka lihat di dalam? Hukum Taurat. Mereka melihat hukum Taurat. Bagaimana caranya mereka melihat ke dalam? Mereka harus buka tutupnya. Mereka harus singkirkan tutupnya. Dan mereka melihat hukum Taurat. Banyak orang Kristen yang melakukan hal ini tanpa mereka sadari. Saya mau sudah mengerti tadi. Tutup pendamaian berbicara tentang apa? Yesus dan pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Amin. Dia sudah mati buat saudara. Dia curahkan darahnya. Dia mendamaikan saudara dengan Allah. Dia membenarkan kamu di hadapannya. Amin. Dia membenarkan kamu. Karena berbicara juga kebangkitan. Karena waktu Yesus bangkit, Maria melihat ada 2 kerub di tempat di mana mayat Yesus dibaringkan. Selesai. Dia mati, dia bangkit. Dia mati karena pelanggaranmu. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kamu. Amin. Jadi mereka melihat, mereka buka tutupnya, mereka melihat hukum Taurat. Banyak orang Kristen yang melakukan hal ini tanpa mereka sadari. Tutup pendamaian berbicara tentang apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau saudara menyingkirkan tutup pendamaian, artinya saudara mau berkata, saya tidak butuh kasih karunia Tuhan untuk membenarkan saya di hadapan Tuhan. Saya sanggup hidup di bawah hukum Taurat supaya saya bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini berbahaya. Pelayanan dengan huruf-huruf yang terukir pada 2 lobatu memimpin kepada kematian. Tapi pelayanan kasih karunia memimpin kepada kehidupan. Jadi kalau saudara buka tutupnya, berpaling melihat hukum Taurat, artinya apa? Saya tidak mau hidup di bawah kasih karunia. Saya sanggup hidup di bawah hukum Taurat. Dan ini mematikan. Apa yang terjadi? Galatia pasal 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Terjemahannya, you are fallen from grace. Tutup pendamaian ada di atas, hukum Taurat ada di bawah. Jadi waktu saudara buka tutupnya, saudara mau berkata, saya tidak butuh kasih karunia. Saudara melihat hukum Taurat, artinya saya bisa hidup di bawah hukum Taurat. Saudara jatuh dari kasih karunia. Kenapa? Kasih karunia yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Amin. Dan apa yang terjadi sama saudara ketika orang Kristen tidak butuh kasih karunia Tuhan dan kembali kepada hukum Taurat? Apa yang terjadi? Kamu lepas dari Kristus. Kamu lepas dari Kristus. Christ
is become of no effect unto you. Ini mengerikan. Kalau Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu. Sangat mengerikan. Kalau saudara sakit, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Memberikan tubuhnya, dihancurkan, diremukkan, sampai nggak berbentuk lagi. Supaya oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Ini nggak ada efeknya. Mengerikan. Kenapa? Jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Alkitab berkata, kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau hukumnya ditaruh di dalam tabut, ditutup dengan tutup pendamaian. Artinya apa? Tuhan tidak mau hukumnya terekspos. Tuhan tidak mau kamu hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan mau pekerjaan anaknya terekspos. Tuhan mau kasih karunia terekspos. Tuhan nggak mau saudara hidup di bawah hukum Taurat. Tuhan mau kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena hukum Taurat mematikan. Di bawah penghukuman mematikan. Tapi kasih karunia memberikan kehidupan sama saudara. Yesus berkata, aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan di sini? Amin. Hatinya Tuhan bukan untuk hukum Taurat. Amin. Hatinya Tuhan tentang kasih. Tuhan kasih hukum Taurat. Saya tidak menentang hukum Taurat. Saya dipikir hukum Taurat untuk tujuan yang benar ketika Allah memberikan hukum Taurat. Amin. Tuhan memberikan hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka sombong. Mereka bermegah, boasting di hadapan Tuhan. Semua yang difirmankan Tuhan, kami sanggup melakukan. Padahal belum dengar firman-Nya apa. Mereka berpikir, karena mereka baik, maka Tuhan berkati mereka. No, mereka salah. Tuhan kasih hukum Taurat. Ini kamu ngaca nih. Sesungguhnya kamu adalah manusia berdosa. Selama ini aku berkati kamu, bukan karena kamu baik. Karena kasih setiaku kepada perjanjian yang pernah aku buat dengan nenek moyangmu. Kamu berdosa. Tuhan kasih hukum Taurat. Dan ketika Tuhan kasih hukum Taurat, mereka hidup di bawah kutuk. Mereka hidup di bawah penghukuman. Tapi hatinya Tuhan bukan tentang penghukuman. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, Musa, kamu naik Musa. Aku mau ngomong sama kamu. Dan Tuhan habisin 40 hari, 40 malam hanya berbicara tentang anaknya. Tentang apa yang akan anaknya selesaikan atas kegagalanmu dari hukum Taurat. Amin. Dan Tuhan berkata begini, taruh hukum Taurat dalam tabut. Kamu buat tabut, taruh hukumnya di dalam, tutup dengan tutup pendamaian. Sehingga aku tidak bisa lagi melihat dosa dan pelanggaranmu. Aku hanya bisa melihat apa yang anakku sudah selesaikan buat kau. Amin. Kasih karunia. Jadi jangan tinggalkan kasih karunia. Kalau saudara kembali kepada hukum Taurat, you are fallen from grace. Kamu jatuh dari kasih karunia. Dan Yesus tidak ada efeknya dalam hidupmu. Amin. Jadi setiap hari selalu, Tuhan, saya minta kasih karuniamu Tuhan. Tuhan, dunia ini sudah begitu jatuh. Ada begitu banyak kekuatan jahat yang mau saya jatuh Tuhan. Tuhan, dunia ini begitu tidak aman. Ada begitu banyak yang bisa mencelakakan saya. Tapi hari ini saya butuh kasih karuniamu Tuhan. Saya butuh kebaikanmu Tuhan. Amin. Di saat saudara berkata, saya butuh kasih karuniamu untuk memproteksi saya. Itulah saatnya Tuhan menurunkan sayapnya. Menudungi kamu dengan kepak sayapnya. Proteksinya sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara butuh kasih karunia dalam seluruh area hidupmu. Setiap hari selalu datang sama Tuhan, Tuhan saya minta kasih karuniamu untuk bisnis saya. Saya minta kasih karuniamu Tuhan untuk hubungan dalam keluarga saya. Saya minta kasih karuniamu untuk pendidikan anak-anak saya. Tuhan saya minta kasih karuniamu untuk kesehatan saya. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kepada kamu berlimpah-limpah. Yang percaya boleh bilang amin. Sudah mengerti di sini? Bisa melihat isi hatinya Tuhan? Ingat, hatinya Tuhan bukan tentang penghukuman. Hatinya Tuhan tentang apa? Kasih. Tuhan sangat mengasihi.